Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 83. 2 minggu telah lewat sejak Kirandu Japang datang berkunjung ke Bromo Dadali. Pada suatu pagi datang 3 orang tamu memasuki perkampungan Bromo Dadali dan kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh para murid Bromo Dadali. Yang datang itu adalah Muryani, Parmadi, dan anak mereka, Joko Galing. Tentu saja Muryani, suami dan anaknya itu disambut dengan gembira oleh para murid yang selain mengenal baik Muryani sebagai saudara seperguruan, juga tahu bahwa kini Muryani telah menjadi seorang sakti mandraguna. Kurang lebih 15 tahun yang lalu, ketika Bromo Dadali diserbu Raden Dibiasakti Putra Harya Bakawulung dari Madura karena Ki Ageng Branjang tidak mau diajak kerja sama menentang Mataram, Muryani yang datang mengalahkan Dibiasakti sehingga musuh itu melarikan diri bersama anak buahnya. Padahal Dibiasakti itu tangguh luar biasa dan tidak ada yang mengalahkannya sehingga Bromo Dadali terancam sekali pada waktu itu. Kini Muryani muncul bersama suaminya yang kabarnya juga sakti mandraguna, bersama anak mereka yang baru berusia 6 tahun. Tentu saja semua orang menyambut dengan gembira. Yang paling gembira adalah Kisanuri. Tadinya dia merasa cemas memikirkan ancaman Kirandu Japang. Kedatangan adik seperguruan yang dapat diandalkan ini membesarkan hatinya sehingga Kisanuri cepat menghadap Ki Ageng Branjang di Sanggar Pamujan untuk melaporkan tentang kedatangan Muryani. Ki Ageng Branjang juga gembira sekali mendengar bahwa muridnya yang terkasih dan sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri itu datang berkunjung bersama suami dan anaknya. Dia segera keluar dari Sanggar Pamujan dan menyambut kedatangan keluarga itu. Setelah beremu Ki Ageng Branjang di ruangan dalam, Muryani, Parmadi dan Joko Galing segera memberi hormat dengan sembah. "Bapak Guru," kata Muryani, terharu melihat gurunya kini tampak demikian tua dan lelah. Ketika ia mendekat, Ki Ageng Branjang mengelus kepalanya. "Angger, Muryani, engkau berbahagia dalam hidupmu, bukan? Mendapat pangestu, restu, Bapak Guru, saya sekeluarga berbahagia," kata Muryani. "Kanjeng Paman, saya mengaturkan hormat," kata Parmadi dan Ki Ageng Branjang menerima sembah itu dengan senyum ramah. "Anak Mas Parmadi, silakan duduk anak Mas." "Eyang, saya Jaka Galing." "Yang sehat-sehat saja, bukan?" Menerima teguran salam dari anak laki-laki yang lincah itu, Ki Ageng Branjang tertawa terkekeh-kekeh saking senang hatinya. "Waduh, cucuku Joko Galing. Engkau kini telah menjadi seorang Joko cilik, pemuda kecil, yang ganteng dan gagah." "Aku sehat-sehat saja, cucuku." "Mendekatlah, Joko Galing." Anak itu mendekati Ki Ageng Branjang dan kakek itu merangkul, memeluk sambil menggerayangi kepala dan kedua pundak anak itu. Kagumlah dia karena anak itu benar-benar memiliki bentuk kepala yang besar dan bagus, juga tulang-tulangnya kuat. "Joko, keluar dan bermain-maunlah dengan anak-anak di sini. Engkau perlu berkenalan dengan mereka dan jangan nakal. Ayah dan ibu akan bicara dengan eyangmu," kata Muryani yang tidak menghendaki anaknya mendengarkan percakapan mereka yang menyangkut urusan pembelaan Mataram. Setelah Joko Galing keluar, Muryani dan Parmadi lalu memberitahukan maksud kunjungan mereka, yaitu untuk sementara akan menitipkan Joko Galing di Bromo Dadali karena mereka berdua harus membela Pasuruan yang agaknya terancam penyerbuan Belambangan yang hendak memberontak terhadap Mataram. Kelak selesai perang, mereka akan datang menjemput anak mereka. Jadi Belambangan hendak memberontak terhadap Mataram? Mengapa mereka itu masih juga belum mengerti bahwa musuh kita semua itu adalah Kumpeni Belanda? Kanjeng Paman, menurut yang kami dengar, Belambangan bersekutu dengan Kumpeni Belanda, menerima banyak senjata api, dibantu oleh pasukan besar Bali dan dari Madura. Keadaan akan berbahaya sekali karena persekutuan mereka itu kuat, dibantu orang-orang yang sakti mandraguna, kata Parmadi. "Karena itu, Bapak Guru, saya hendak menitipkan Joko Galing di sini agar kami berdua dapat membela Pasuruan dan Mataram dengan bebas, tanpa khawatir terjadi apa-apa dengan anak kami." "Wah, tentu saja boleh. Bahkan kami senang sekali kalau Joko Galing untuk sementara tinggal di sini. Kami akan menjaganya baik-baik," kata kakek itu.
Memang anak itu harus berada di tempat yang terlindung dan aman, Bapak Guru. Dalam perjalanan kami ke sini pun, kami dihadang orang-orang jahat utusan Belambangan dan dalam perkelahian itu, kami nyaris celaka, bahkan Joko Galing diculik orang. Kata Muryani. Ah, apakah yang terjadi? Ki Ageng Branjang terkejut mendengar ucapan Muryani itu. Muryani lalu bercerita tentang penghadangan yang dilakukan 3 orang jagoan dari Bali yang bersekutu dengan Belambangan dan anak buah mereka. Akhirnya, setelah muncul pasukan Pasuruan membantu, para penyerang itu dapat dikalahkan dan melarikan diri. Akan tetapi dalam keributan itu, Joko Galing dilarikan orang. Siapa yang menculik putra kalian? Tanya kakek itu. Bapak Guru tentu akan heran mendengarnya. Penculiknya adalah si manusia iblis Satyabrata. Kata Muryani. Sepasang mata kakek itu terbelalak. Satyabrata? Kukira dia telah mati. Tadinya kami juga mengira begitu, karena sudah belasan tahun dia tidak pernah muncul. Kata Muryani sedangkan sejak tadi Parmadi hanya mendengarkan saja, membiarkan istrinya yang bercerita kepada Ki Ageng Branjang. Wah, berbahaya sekali manusia iblis yang jahat dan sakti itu. Akan tetapi, bagaimana kini Joko Galing dapat kembali kepada kalian? Tanpa kami sangka-sangka, ada orang yang menyelamatkan anak kami. Bapak Guru dan Bapak tentu akan heran pula mengetahui siapa orang yang mengembalikan Joko Galing kepada kami. Penolongnya itu adalah Maya Dewi. Bagaimana ini? Maya Dewi yang terkenal sebagai iblis betina itu yang menolong Joko Galing dan mengembalikannya kepadamu? Benar, Bapak. Kami juga merasa heran sekali dan sempat mencurigainya. Akan tetapi setelah ia pergi, Joko Galing bercerita bahwa wanita yang dulu seperti iblis jahat itu benar-benar telah menolongnya bahkan dengan mengorbankan diri tertembak dan terluka pangkal lengannya. Sebuah mujizat. Kalau Gusti Allah menghendaki, tidak ada hal yang mustahil di dunia ini. Kita wajib bersyukur karena peristiwa itu membuktikan bahwa Gusti Allah telah melindungi Joko Galing sehingga terbebas dari bahaya. Mereka lalu bercakap-cakap dengan gembira. Atas permintaan gurunya, Muryani harus menceritakan semua pengalamannya sejak pertemuan mereka yang terakhir, beberapa tahun yang lalu dan mereka juga memperbincangkan ancaman Belambangan terhadap Mataram. Sementara itu, Joko Galing keluar dari rumah besar Ki Ageng Branjang. Setelah tiba di pendopo, dia disambut oleh Sanuri, Markonah, dan Niken Arum. Joko Galing, engkau tentu telah lupa kepada kami karena ketika engkau diajak ke sini oleh ibumu, engkau masih kecil. Kata Sanuri sambil tersenyum ramah. Ketahuilah, Joko Galing, aku adalah Pak D. M.U. Ki Sanuri, ini bibi gurumu Nyi Markonah dan ini anak kami, Mbakayumu Niken Arum. Joko Galing tersenyum. Dia sejak kanak-kanak tak pernah merasa malu kalau berhadapan dengan siapapun, dan biarpun dia juga diajar tata krama namun dia memiliki watak yang terbuka dan tidak suka akan sikap yang bermuka-muka atau kesopanan yang dibuat-buat untuk menyenangkan hati orang. Dia hanya mengangguk kepada 3 orang itu dan berkata, saya pernah mendengar nama Pak D sekalian dari ibu. Ki Sanuri lalu berkata kepada putrinya, Niken Arum, ajaklah adikmu Joko Galing bermain-main dan berkenalan dengan anak-anak yang lain. Baik, ayah. Mari, Joko Galing, kuperkenalkan kepada saudara-saudara yang lain dan kuantar engkau melihat-lihat keadaan di pekampungan Bromo Dadali. Mari, Bakayu Niken Arum. Kata Joko Galing dan mereka berjalan menuruni anak tangga pendopo ke halaman. Biarpun usia Niken Arum sudah 12 tahun sedangkan Joko Galing baru 6 tahun, namun tinggi mereka hampir sama. Niken Arum membawa Joko Galing ke padang rumput yang terdapat di tengah perkampungan dan tempat itu menjadi tempat di mana anak-anak bermain-main dan berkumpul. Tidak kurang dari 15 orang anak laki-laki dan 10 orang anak perempuan berkumpul di situ dan usia mereka antara 6 sampai 13 tahun. Yang lebih muda masih lebih suka bermain dekat ibunya dan yang sudah lebih tua mulai bekerja membantu orang tua mereka. Anak-anak itu menyambut Joko Galing dengan gembira. Semua anak sudah mendengar bahwa Bibi Muryani yang mereka dengar sebagai murid Bromo Dadali terpandai, datang bersama suami dan putranya. Maka kini mereka menyambut Joko Galing dengan gembira dan kagum karena bagaimanapun juga, penampilan Joko Galing agak berbeda dari mereka, baik pakaiannya maupun sikapnya. Hal ini dapat dimaklumi karena sejak kecil Joko Galing hidup di Kadipaten Pasuruan, sebuah